Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dasrul Sarwo Fskomemkom dan Bapak Denis Taji Fskomemkom. Izin memperkenalkan diri sekali lagi, nama saya Dimas Jayako Sasi Jadingrat, biasa dipanggil Dimas. Saya dari jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 280 dan 634 950. Nah, di video kali ini tentang mata kuliah Big Data Technologies. Sini saya minta untuk menjelaskan menjawab pertanyaan dari threads 3, yaitu tentang SDFS versus 4 jenis NoSQL. Saya izin tampilin ya. Di sini pertanyaan berbunyi, menurut Anda, sebaiknya menggunakan SDFS atau NoSQL dalam implementasi Big Data? Jelaskan jawabannya dengan mencantumkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sertakan juga sumber referensi dari jawaban Anda. Oke, langsung saja. Menurut saya ya, tidak ada jawaban mutlak bahwa SDFS ini lebih baik dibandingkan NoSQL atau sebaliknya. Karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam ekosistem Big Data. Pertama, mari kita bahas mengenai SDFS atau Head of Distributed File System. SDFS ini merupakan sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang khusus untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar pada server atau node. Ketika sebuah file disimpan di SDFS, file tersebut akan dipecah menjadi beberapa blok, kemudian didistribusikan ke berbagai data node. Selain itu, setiap blok akan direplikasi nih secara otomatis, sehingga apabila salah satu server mengalami kerusakan, data masih dapat diakses melalui salinan yang terdapat pada server lain. Mekanisme ini membuat SDFS memiliki tingkat fault atau tolerance availability yang tinggi. Nah, beberapa kelebihan SDFS antara lain, saya izin share screen ya. Di Ntar saya share dulu di sini. Nah, sini terlihat ya. Nah, beberapa kelebihan SDFS antara lain. Yang pertama, itu mampu menyimpan data skala terabyte hingga petabyte nih. Terus memiliki mekanisme replikasi sehingga data tetap aman ketika terjadi kegagalan server. Terus biaya implementasinya itu relatif lebih murah nih karena dapat menggunakan perangkat keras biasa atau commodity hardware. Kemudian sangat cocok untuk proses analisis big data secara batch menggunakan Hadoop atau Spark. Nah, namun SDFS ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya itu kurang cocok untuk data yang sering diperbarui karena untuk dioptimalkan untuk operasi baca dan penulisan dalam jumlah besar. Kemudian memiliki latensi yang relatif tinggi sehingga kurang sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan respons secara real time. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari SDFS ini. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai NoSQL database. Saya matiin dulu. Jadi, NoSQL database ini merupakan database non-relasional yang dirancang untuk menyimpan data terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur dalam skema yang fleksibel. Berbeda dengan database SQL yang memiliki struktur tetap, tabel yang tetap ya. NoSQL ini memungkinkan ya setiap data memiliki format yang berbeda sehingga lebih mudah beradaptasi nih terhadap perubahan kebutuhan aplikasi. Selain itu, NoSQL memiliki kemampuan horizontal scalability sehingga kapasitas dapat ditingkatkan hanya dengan menambahkan server baru dalam cluster. Nah, adapun kelebihan dari NoSQL meliputi, saya izin share screen lagi.
Oke. Nah, di sini ya, kelihatan ya. Nah, adapun kelebihan dari NoSQL itu meliputi yang pertama, mendukung penyimpanan data yang secara fleksibel. Kemudian, lanjut, memiliki skalabilitas tinggi sehingga mampu menangani jutaan pengguna secara bersamaan. Kemudian sangat sesuai untuk aplikasi web, media sosial, dan cloud computing serta layanan real time. Kemudian proses pengembangan aplikasinya itu lebih mudah karena tidak bergantung pada skema yang kaku. Nah, di sisi lain, NoSQL juga ada kekurangan karena pasti ada sesuatu itu tidak diciptakan untuk sangat sempurna ya. Yang pertama itu kekurangannya ya belum memiliki standar yang seragam seperti SQL. Terus kemampuan query dalam beberapa jenis NoSQL ini masih lebih terbatas dibandingkan database relasional. Sebagian besar NoSQL ini lebih mengutamakan availability dibandingkan konsistensi. Sehingga pada kondisi tertentu, konsistensi data tidak selalu diperoleh secara langsung. Dan juga ya terakhir, integrasi data tidak seketat database relasional yang karena skemanya itu yang fleksibel. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari NoSQL. Saya lanjut mengenai pembahasan saya. Lalu nih, mana ya yang sebaiknya digunakan dari SDFS atau NoSQL? Nah, menurut saya nih, apabila kebutuhan utamanya adalah menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar, proses analisis secara batch, maka SDFS merupakan pilihan yang tepat karena SDFS dirancang sebagai sistem penyimpanan yang terdistribusi yang memiliki kemampuan fault tolerance dan efisiensi penyimpanan data skala besar. Sebaliknya, apabila aplikasi membutuhkan akses data yang cepat, perubahan data yang dinamis, serta melayani jutaan transaksi pengguna secara real time, maka NoSQL ini merupakan pilihan yang lebih sesuai karena lebih fleksibel dalam struktur data dan kemampuan skalabilitasnya itu sangat baik. Namun ya, dalam big data modern, SDFS nih, ini SDFS, ini NoSQL, itu justru sering digunakan bersamaan. Kayak saya menggunakan tangan saya ini. Kenapa? Bukan dipilih salah satu. Sebagai contoh, perusahaan itu seperti Netflix, Facebook, atau Amazon dapat memanfaatkan SDFS sebagai media penyimpanan data mentah, raw data dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan NoSQL-nya itu digunakan untuk melayani aplikasi yang membutuhkan akses data secara cepat, seperti rekomendasi produk, profil pengguna, dan riwayat aktivitas nih. Dengan kombinasi tersebut, organisasi data memperoleh keunggulan dari kedua teknologi, yaitu penyimpanan yang andal sekaligus akses data yang lebih cepat, karena dikombin nih SDFS-nya dan NoSQL. Jadi, sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa pemilihan SDFS dan NoSQL harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. SDFS ini lebih unggul sebagai sistem penyimpanan big data yang terdistribusi dan tahan terhadap kegagalan. Sedangkan NoSQL lebih unggul dalam pengolahan data yang dinamis serta aplikasi real time. Oleh karena itu, dalam banyak implementasi big data saat ini, penggunaan keduanya secara bersamaan merupakan solusi yang paling optimal. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan membantu. Semangat belajarnya untuk teman-teman yang nonton. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.